siang hari ini kita kembali hadir bersama saya, Wiwin, dan rekan saya Iya pastinya. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman dan juga kisah inspiratif yang pastinya kalian sudah tunggu-tunggu. Betul, dan hari ini luar biasa banget ya Mbak ya. Kita hadir langsung dari Makodim 0913 Penajam Pasar Utara. Dan pastinya nanti kita juga akan berbincang dengan Dandim ya Mbak ya. Luar biasa, dan satu informasi yang pastinya kalian tunggu-tunggu, kita bakalan jalan-jalan ke kebun milik salah satu prajurit ya yang sangat inspiratif ya pastinya. Betul. Di Kodim 0913 PPU ini. Ya. Jadi di episode kali ini kita bakalan banyak berbagi hal-hal yang positif dan pastinya menarik buat kalian tonton semuanya. Jadi don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Seperti yang saya bilang tadi Mbak, kita mau ngobrol langsung sama Komandan Kodim 0913. Betul, kan kita udah berada di wilayah Kodim. Kita harus ketemu langsung dengan beliau. Wilayah gitu ya Mbak ya. Waduh. Selamat sore, Ji. Selamat datang di PPU. Komandan. Senang sekali kami diterima dengan baik ya di Kodim. Waduh, ini. alhamdulillah. Terima kasih atas waktu izin, Komandan. Oke, kita lebih baik kita ngobrol dalam aja ya. Baik, Komandan. Biar lebih ya, biar lebih santai Ya. gitu ya. Siap. Silakan. Oke. Jadi gimana nih? Apa yang maksud tujuan kedatangan Mbak-mbak ini nih? Gimana? Waduh. Gimana Mbak? Siapa dulu nih yang bertanya nih? Baik Komandan, ini kan sebagai pembuka dan itu ya. agar para pendengar Mulaman Podcast itu dapat mengetahui sebenarnya apa sih tugas dan fungsi Kodim 0913 yang ada di wilayah PPU ini. Yang pasti begini Mbak, jadi kita sebagai satuan teritorial di bawah Kodam 6 Mula Warman ya. Jadi kita berperan penuh dalam kegiatan pembinaan teritorial di wilayah. Yang utama sekarang lagi gencar-gencarnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo tentang Astacita ya, di mana salah satunya ketahanan pangan ini Mbak. Jadi kita fokus di ketahanan pangan, terlebih lagi PPU ini merupakan lumbung padi salah satu yang terbesar untuk Kalimantan Timur. Jadi gambarannya dari 100% itu bisa dibilang 80% serapan gabah itu dari PPU termasuk berasnya. Sehingga itulah PR kami untuk menjaga stabilitas pangan ya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah PPU, sehingga semakin berkembang terus. Demikianlah Mbak, kira-kira Mbak. Sekali ya kalau iya Mbak. Dan disampaikan tadi salah satu fokus penting saat ini adalah ketahanan pangan. Ya, itu yang utama. Kacamata Komandan sendiri, bagaimana program ketahanan pangan yang ada di wilayah PPU saat ini? Ya, kalau menurut saya begini. Jadi walaupun saya tergolong baru ya, jadi alhamdulillah baru 3 minggu kita menjabat sebagai Dandim. Kami atau saya pribadi melanjutkan program dari Dandim yang lama, Letkol Arfan, dan di sini menurut saya cukup maju khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Terlebih lagi babinsa kami cukup kompeten atau bahkan menurut saya sangat kompeten dalam menunjang program ini. Dan hal ini juga ada salah satu anggota dari Kodim PPU, ini namanya Kopral Gampang ya, memang namanya pun elok ini, gampang gitu kan. Ya di sini dia sebagai babinsa juga bisa mengembangkan kemampuannya dalam bidang pertanian, sehingga dia punya demlot atau punya lahan dia kembangkan. Selain tugas pokoknya dia jalankan, juga mengembangkan pertaniannya ya. Dan Kopral Gampang ini bahkan sampai ya bahasanya mengisi sayur-mayur yang ada di pasar PPU, khususnya di Kecamatan Petung. Termasuk beliau juga babinsa di Kecamatan Petung. Jadi kita cukup salut ya, ada prajurit yang ya bahasanya bisa dan gampang bercocok tanam sesuai dengan namanya. Berinovasi, betul sekali. Itulah kira-kira
Kopral Gampang ini, nah gitu. Sesuai nama ya. Nah, sesuai nama. Betul, berkebun. Gampang berkebun, gampang menghasilkan, gampang berinovasi, Betul sekali. gampang berkreativitas. Kemudian tadi Bu Nurul sudah menyampaikan Mbak, Hmm. kalau di Kodim 0913 PPU ini ada salah satu babinsa yang sangat inovatif. Iya, inovatif Komandan. sekali, inovatif sekali. Nah, by the way, Komandan, boleh nggak kita nanti Berkunjung ke Oh boleh, itu sangat kita harapkan ya. Jadi ada beberapa, ya kita sedikit banyak memberikan sesuatu yang positif juga buat beliau dengan adanya mbak-mbak dan rekan-rekan tim dari Pendam di broadcast di upload kegiatan ini, ya kita sedikit banyak juga membantu dia dalam meningkatkan kemampuan dia juga kan gitu, sehingga beliau pun atau Pak Gampang ini merasa dihargai lah, dihormati, kemudian diapresiasi. Jadi tidak hanya dalam lingkup PPU saja, mudah-mudahan dia semakin berkembang, sebisa mungkin mengisi ya mungkin sayur mayur di Balikpapan mungkin next time gitu kan. Ya itulah Mbak, kira-kira Mbak. Belum tahu nih kebunnya itu di mana, mungkin Komandan bisa lah kasih tahu kita. Boleh Mbak, boleh. Nanti langsung kita antar ke tempat. Nah itulah kira-kira. Terima kasih, Nah. Komandan. Terima kasih Oke Mbak, terima kasih banyak. sekali. Mudah-mudahan berkenan datang ke Kodim 0913. Komandan terima kasih. Oke, Mbak. Sudah menerima kehadiran Terima kami. kasih banyak. Makasih Berbahagia banyak Mbak. sekali loh, Mbak. Makasih banyak Bisa berkunjung Mbak. ke sini. Oke Mbak, terima kasih banyak. Kami yang betul-betul terima kasih ini. Siap. Komandan kita mau langsung ke kebunnya. Komandan. Boleh Mbak, silakan. Terima kasih, Monggo, izin, mari Mbak, Komandan. mari. Selalu. Iya Mbak. Mbak duduk dulu nak Mbak, capek sudah saya ini Mbak. Ayo. Aduh, Panas, ngapain kita cari lagi? di mana sih Mbak kebunnya ini? Jauh betul. Makanya itu tadi arah kata Danim kan ngarahin kita di sini nih. Iya, Mbak. Ya, berarti sekitar sini. Ayo coba, ayo kita cari ke dalam. Aduh, di mana sih Pak Sulit? Pak Sulit lagi, Pak Gampang ini Mbak. Susah betul nyari kebunnya ini Pak. Iya. Jangan-jangan bukan di sini lagi Mbak kebunnya Di Mbak. bawah sana kali ya. Di. Sana mungkin ya Mbak ya. Ayo kita datang. Jauh aja. juga jalan ke sana ya Mbak ya Mbak. Kebun siapa ini Mbak ya? Kayaknya enak juga kalau punya kebun kayak gini. Iya, makanya. Lah, itu kan Pak Gampang ya? Astaga. Nah, ampun, dicariin, kita muter-muter. Pak Gampang. Pak Gampang. Oh, siap Bu. Pak, kita Waduh. nyariin Jin. tadi dari Kodim Siap. Pak. Aduh. Kita nyariin. Jin, Tadi siap. itu diarahin Dandim Pak. Siap, Kebunnya di sini, di sini, di sini. Jalanlah kita. Muter-muter Nyari kesasar. Pak, Iya, nggak mau nyampe-nyampe. Gimana Bu, ada perlu? Mau ngobrol-ngobrol. Oh, siap Bu. Mau ngobrol-ngobrol. Tadi udah minta izin sama Pak Dandi. Mau ngobrol sama Babinsa, prajurit inovatif Aktif dari kayak gitu. Kodim PPU. Oh, siap Bu. Kalau ngobrol di sini agak panas ada Bu. Iya. Ya, Kita kita cari cari yang tempat yang teduh-teduh, teduh Pak. di sana Bu. Tuh. Oh ya sana aja Pak ya. Nah. Sebenarnya Oke, Bu, dari tadi monggo, mau Bu. minta tempat teduh sih. Oh. Tapi nggak enak ya. Sana kita Pak ya. Siap Bu. Baik sahabat Melorman, saat ini kita telah bersama dengan salah satu prajurit inspiratif dari Kodim 0913 Penajam Pasir Utara. Selamat siang Pak Gampang. Siang Bu. Gimana nih cuaca siangnya panas ya, tapi tetap harus semangat ya Pak ya. Harus tetap semangat Bu. Baik. Bapak ini kan sebagai seorang Babinsa yang punya wilayah binaan. Sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dari Babinsa yang ada di wilayah PPU ini Pak? Nah, tugas pokok Babinsa itu Bu, ikut serta berpartisipasi untuk memajukan wilayah tersebut Bu, serta berperan aktif dalam penanggulangan bencana, serta mewujudkan daerah itu yang aman dan kondusif. Betul sekali ya Mel ya, tugas pokok dari seorang Babinsa ya Mel. Awalnya dari lahan di rumah pribadi Siap. merambat ke lahan yang tetangga ini Bu, ini punya tetangga. Gabungan ya ini. Dulunya hutan-hutan gitu Bu. Oke, berarti ini lahan tetangga, Lahan yang tetangga. Bapak manfaatkan. Siap. Oke, tapi tentunya sudah ada perizinan yang baik pasti ya Pak ya. Tadinya sih awalnya saya diminta Bu, orang yang punya lahan itu meminta supaya dibersihkan, mau ditanami apa aja terserah. Yang penting lahan itu bersih. Bukan kita yang Bu.
orang yang punya lahan itu yang meminta. Berarti orangnya sudah percaya penuh ke Pak Babin. Siap, Bu, siap. Dipercayakan ke Pak Babin dan ternyata Pak Babin juga tidak mengecewakan kepercayaan tersebut Siap, ya Pak ya. siap. Disulaplah jadi lahan hortikultura yang Betul. luar biasa. Nah Pak, kita kan udah nyampe di sini. Kayaknya Siap. kurang lengkap kalau kita nggak jalan-jalan ya Betul, Pak. kita harus Siap. lihat-lihat ya Pak, apa saja sih tanamannya. Siap. Nanti mungkin sambil jalan Pak sambil tolong ngobrol. dijelaskan Siap. ada Siap. tanaman apa saja, pemupukannya gimana Betul. ya Mbak ya. Gimana Pak? Kita mau Siap, langsung boleh? ke sekarang. Boleh Bu. Oke, Kita siap, bahas. Bu. Ya, Kita mau ke sawi. Bagian sawi ya. Sawi ya. Siap. Pak, pinjam topi ya. Oh, boleh Bu. Biar Biar enggak seperti petani Betul, sungguhan. sebagai petani sungguhan ya. Nah, ini kita udah di kebun sawi Pak. Siap Bu. Ini Pak tolong dijelasin gitu Mbak, Betul. ya. Gimana Bapak awal mula nanam sawi, pemupukannya gimana, pemasarannya gimana gitu Pak. Nah, awal nanam sawi itu bukan ujuk-ujuk aja atau tiba-tiba besar begini Bu. Iya dong Dari pasti. pertamanya itu dari biji. Heeh. Nah, biji kita semai. Nah, setelah kita semai di semaian itu 2 minggu Bu. Setelah 2 minggu itu kita pindah tanam. Nah, pindah tanam itu lahannya kita siapin. Nah, lahannya diolah, dicangkul. Setelah itu dikasih pupuk. Nah, habis itu baru kita tanam. Nah, seiring waktu kita melaksanakan pemupukan seminggu sekali, penyemprotan seminggu sekali supaya terhindar dari hama dan penyakit. Baik, untuk prosesnya itu apakah Bapak punya pekerja untuk membantu mengurusi lahan hortikultura seluas ini gitu Pak? Nah, kalau pekerja itu ada Bu, selalu standby itu 1 orang. Karena namanya kita kan tentara itu gini Bu, menurut saya tolak ukurnya keberhasilan itu tergantung dukungan dari komandan. Kalau komandan dukung penuh, ya kita pasti berhasil. Kalau komandannya nggak mendukung, ya nggak mungkin terjadi seluas begini Bu. Baru mau nyangkul dipanggil, baru mau gitu dipanggil kan. Berarti dukungan Pak Dadim juga luar biasa hebat Siap, ya ke luar biasa, Pak Bu. Gampang ya. Apalagi dikaitkan ketahanan pangan. Iya, Jadi betul. sebagai contoh masyarakat sekitar kan Bu, menjadi edukasi masyarakat. Oh Babinsa aja mau nanam sayur, oh Babinsa aja mau menyangkul. Apalagi saya yang bukan siapa-siapa kan gitu, paling enggak seperti itu. Buat motivasi Ya, ya. buat Kita juga ya motivasi. termotivasi ya. Nanti selain kita bisa kecil-kecil nanam di Nah, di rumah. Bahkan tadi Pak kita sambil panen mungkin Pak ya. Iya, Saya mau siap. coba dulu gimana rasanya panen Nah, sawi. ini, Bu. Sawi apa nih Pak? Sawi Sawi, daging? sawi manis Bu. Oh, sawi Sawi manis. manis. Ini langsung dicabut akarnya aja Pak. Bisa langsung dicabut, dipotong Bu. Oh gitu, Iya. potong sini aja Pak. Bawahnya Bu. Oh ini ya Ini Pak. lain sini Bu, pangkalnya ini Bu. Oh ini semuanya Pak. Nah, Lain, gini Bu, sini agak ke sini Bu. Oh Nah, gitu. Tapi nanti dia tumbuh lagi nggak? itu? Enggak Bu, langsung dibersihin. Oh, berarti Iya. bersihkan Bapak menyemai lagi ya Pak ya? Iya, Jangan panen aja ya Pak. kalau ini sekali panen Bu, kalau cabai, kates itu berulang kali. Jadi kan istilahnya itu Bu, yang ini buat kebutuhan hari-hari. Nanti ada yang buat kebutuhan mingguan. Nah, di sini kita mau manen cabai ya Pak ya? Oh cabai itu Bu, Cabai. merah-merah cabai. Lewat sini Bu, Oh lewat izin, Bu. sini. Siap. Ini tuh jenis cabai apa Pak yang ditanam di sini? Jenis cabai rawit Bu. Oh, ini rawit. Wah, Yang ini Seger-seger. usianya. Ini yang merah-merah ya Pak. Nah, coba Mel. Pedes nggak Mel? kalau Cobain saat ini dulu. pedas terus Lombok nih Bu. Soalnya kan lumayan harganya di pasaran itu. Oh gitu. Oh berapa Pak kalau di pasaran? Di kebun 60 nih Bu. 60 per kilonya. Kemarin tuh sempat 80, 100. Nah, rekor terbesar Bapak menjual cabai ini berapa Pak Tom? 40 kilo. Siap. Pak, ini kan hasil cabai ini bagus-bagus ya. Pernah nggak sih Pak Bapak ngalamin kerugian misalkan dia kena hama atau apa? Iya itu Iya, Bu. Ya pernah Bu. Pernah ya Pak? Nah Pak Babin, saya mau tanya. Tapi Ini di kebun katesnya ini ada berapa jenis kates yang Bapak tanam saat ini? 2 jenis Bu. Yang pertama itu California, nah yang kedua kates madu. Tapi lebih masyarakat itu lebih dominan ke kates madu Kenapa Pak? karena rasa sama ini Bu, sama apa ya, buahnya kan agak kecil. Jadi sekali buka itu bisa langsung habis dimakan. Beda seperti California itu kan nggak bisa habis dimakan terlalu besar. itu kan dari nama udah beda. Sebenarnya dari bentuknya itu apa? Ada perbedaan Pak antara kates California atau apa dengan yang apa tadi madu ya?
Ada Bu. Sayur. Perbedaannya itu dibentuk. Dibentuknya itu agak lebih kecil. Nah, kebanyakan itu lonjong dan kultur buahnya itu lebih kenyal, lebih padat ke atas madu. Madu ya. Iya. Tuh, berarti sangat manis banget pastinya Pak ya. Namanya udah madu. Manis Bu, banyak peminatnya itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah Pak, tadi Nah. saya mata saya tuh ngarah ke sini. Nah, ini namanya katas madu nih Bu. Tetes madu. Kalau Wah, tetes buahnya madu. banyak banget Pak. Nah, ini baru mulai dia Bu. Baru mulai, Mulai ada yang ada yang kuning lah. Nah, ini usianya itu Bu sekitar 6 sampai 7 bulan. Berarti yang Bapak maksud tadi kayak panen raya tuh bisa lebih banyak lagi gitu Nah, Pak? kalau sudah mulai panen di awal itu Bu, paling di sininya aja. Setelah itu 2 bulan ke depan sudah mulai yang tengah ini Bu. Jadi kan banyak tuh Baik. panen rayanya. Ini udah ada yang bisa diambil belum Pak dari pohon yang ini? Ada kali Bu, itu yang agak kuning-kuning itu nah Bu. Saya boleh coba. Boleh Bu. Panen. Bismillah. Wah. Nah ini sudah bisa dimakan ini. Ini udah matang ya Pak ya? Sudah bisa Bu, belum matang betul tapi sudah ada rasanya Sudah manis. bisa kita makan ya. Ada rasa wangi-wanginya sedikit ya. Wangi apa itu Pak? Coba saya tahu. Wangi-wangi buah itu. Oh, Saya kira itu pepaya itu cuma ada satu jenis saja loh Pak. Ternyata ada jenis-jenisnya ya. Iya, macam-macam Bu itu Macam-macam jenis-jenisnya. ya. Nah, Cuman tergantung yang ini. di Bapak, di tangan Bapak jenis California Nah, dan California sama katas madu karena itu Bu, kalau kita nanam nggak ada yang mau kan sia-sia Bu. Iya. Jadi kita tuh harus membaca juga Bu. Mana peminatnya, masyarakat banyak peminatnya itu. Tapi kalau untuk jenis pepaya ini pemasarannya sampai mana Pak? Apa hanya di wilayah PPU saja atau mungkin udah ke Balikpapan mungkin? Balikpapan Bu, kalau Balikpapan. California itu Balikpapan. Jadi ada pelanggan saya Balikpapan tuh datang ke sini ngambil baru. Berarti udah punya pelanggan Iya. ya, sampai ke Balikpapan ya pelanggan Bapak. Sampai Balikpapan Pak. Balikpapan. Wah, keren loh. Kok nggak nyampe Meskolat ya Pak? Berarti Bapak jualnya ini ke Balikpapan ya? Ke Balikpapan Bu. Saya kan dulu bercocok tanam di 600 rider itu di Kompi B. Oh, siap. Yang dulu jadi jalan tol itu dulu kebunnya saya Bu. Nah, maksudnya saya yang nanamin. Oh gitu. Ya, kita coba yang ini tadi apa Pak? Madu, ya Pak ya? Ya madu. Coba ada bedanya enggak? Gimana Bu? Ada bedanya? Manis banget ya. Meskipun belum Belum tua betul. cukup tua banget ya Pak ya. Iya. Tapi udah nggak salah. Dia ada aromanya ya Pak ya? Iya ada wangi-wangi. Ada sedikit. wangi, Nah. bener kan? Coba saya dikitnya sambil belakangin Pak. Masih manis. Agak wangi, bener yang Ada ini, wangi-wanginya dia. yang madu. Nah, Pak Babin, Siap. tadi kan saya sama Mbak Wiwin udah Bapak ajak untuk panen sawi ya Mbak Sawi, ya. iya. Sekarang kita penasaran nih, itu cara memasarkannya. Gimana Pak di pasaran tuh bagaimana sih Pak? Apa kita bisa ikut nggak sih ke pasar Pak untuk melihat pemasaran sawi tadi? Boleh Bu. Oh, oke. Jadi, Oke. jadi kan kita itu Bu ya menanam. Kalau nggak ada peminatnya itu kan ibaratnya sia-sia. Jadi saya nanam itu kira-kira yang banyak peminatnya Bu. Seperti sawi itu kan banyak peminatnya. Habis itu kalau saya panen itu perharinya itu sekitar 300 sampai 400 sikat. Nah itu sudah ini Bu, sudah bedak-bedak. Artinya apa ini? Pedagang-pedagang, pengecer-pengecer itu sudah pesan 50, 50, 50 Oke, gitu. baik. Jadi kita boleh ikutin proses pasar ya, Pak? ya, ke pasar ya. Saya penasaran nih Pak Babin kalau jualan sayur gimana? Kalau lihat Pak Babin berkebun udah kan Ya, ya? kita lihat di pasarnya seperti apa ya beliau berjualan. Ini sekarang kita langsung mau bantu ya Mbak ya? Ini habis saya rendam tadi Pak ke air, ini langsung masukin sini? Iya dicelup Bu, itu supaya apa sayuran itu nggak layu Bu. Oh Tetap gitu. segar terus. Oke siap. Ini kalau sawi begini panennya 40 hari Bu. 40 hari panen. Nanti saya naiknya di mana Pak? Sini? Biasanya ini penuh Bu. Oh gitu. Nah, ini kan pesanannya nggak terlalu banyak. Oh berarti Bapak memanennya itu tergantung pesanan ya Pak ya? Iya, ini kan ini satu orang 25, nanti satu orang 25 gitu Bu. Jadi satu hari sampai 4 kali, 5 kali ke pasar. Nah, Oke
Oke, kayaknya saya bisa jadi petani di masa depan nih Mbak habis ini Mbak. Paling banyak Pak, sawi terbanyak yang Bapak jual berapa? Satu hari itu sampai 350. 350.000. 50 ikat. Oh, 350 ikat. iya. Wow. Berarti sangat membantu perekonomian keluarga juga ya Pak ya? Sangat betul, Bu. Ini Bapak mengerjakannya sendiri atau ada anggota lagi? Ada anggota juga, Bu. Soalnya kan saya itu gini Bu, tanaman itu nggak bisa Bu, kita tinggal satu hari tinggal piket. Nah, satu hari itu nggak bisa. Karena apa? Karena mereka harus butuh perhatian juga yang ekstra juga Bu. Harus ada yang membantu ya Pak. Iya, sewaktu-waktu saya nggak di kebun dinas, nah ada yang mengcover di kebun. Tetap harus diperhatikan kayak Iya. pupuknya atau segala macam ya Pak ya. Hamanya. Ya betul. Oke baik, habis ini kita langsung ke pasar ya Pak berarti? Siap Bu, mau ke pasar ini sudah ditunggu. Oh iya, udah tunggu sini Pak, saya bantu. Nah sekarang kita udah sampai nih Mbak di Pasar Petung. Betul sekali ya. Kita akan melihat Pak Gampang ya Menjual sayurannya. Dengan sawinya tadi ya. Pokoknya teman-teman di rumah jangan di skip tayangan ini ya, harus nonton sampai habis. Ini semuanya dijual ke sini langsung Pak? Nah, ini semua pelanggan saya nih Bu. Oh, ini semuanya pelanggan Bapak semua? Ya. Wah, Kalau keren. pesan sama saya, ini kalau pelanggan saya jujur-jujur Bu. Kalau naik, kalau turun. Oke. Kalau nggak Emang jujur, harus jujur sih Pak. iya ya? nggak berani juga Bu. Yang tukang ngantar sayur tentara, mau bohong-bohong. Babinsa. Babinsa sini lagi. Babinsa lagi. Oh, nggak berani tanpa babin gitu ya. Ini ke satu tempat ini aja Pak? Ini nanti sore ini di sana. Langganan Pak Gampang. Iya, tergantung yang mau minta aja Bu. Tapi minta. Pak, mau tanya-tanya sedikit. Gimana menurut Bapak seorang Pak Babin yang luar biasa sekali memiliki kebun hortikultura dan juga memasarkannya ke pasar dan Bapak juga merasakan akibatnya gitu. Gimana Pak menurut Bapak? Ya bagus, terbantu kita. Masalah sayur-sayuran tuh enak kalau kita minta itu telepon langsung datang. Oh gitu. Jadi kalau mau pesan Anda tinggal telepon. Tinggal telepon Pak langsung siap kirim ya Pak. Oke, siap. Tiap kali dikirim langsung datang. Paling 1 jam lah. Berarti untuk proses pengiriman itu tergantung Bapak ya. Misalkan hari ini perlu sawi, mungkin next perlu jagung atau apa langsung dikirim ya Pak Iya. ya, sesuai permintaan. Tapi kalau Pak gampang kan ini sementara ini masih sayuran hijau aja. Sama terong. Terong ya Pak. Terong. Tunggu panen dulu ya Pak. Yang Panen lain langsung belum ada, tomat belum ada. Tapi sayurnya cantik-cantik juga ya Pak ya. seger ya. Bagus-bagus. Kualitasnya bagus. Oh iya. Tuh, kualitas sayurnya Pak Gampang Tuh, bagus. terlihat kok udah dia seger banget kan. Hijau Pak, nggak ada. Biasa kan ada kayak apa? Gigitan. Hamanya Iya, aja, betul. gitu, kayak ulat-ulatnya gitu ya Pak ya. Tapi ini benar-benar bagus banget. Bagus memang. Berarti gimana Pak reviewnya? Mantap ya? Mantap. Top chart. Iya, sip. Sip pokoknya. Baik sahabat Norman, luar biasa ya. Kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Babinsa yang inspiratif sekali dari Kodim 0913 Penajam Pasir Utara. Terima kasih Bapak, tentunya cerita dan penggambaran ini sangat menjadi inspirasi pastinya buat kita semua. Ya pastinya. Ya teman-teman di rumah juga pastinya sangat terinspirasi ya Mbak, seperti yang Mbak sampaikan tadi. Karena luar biasa sekali teman-teman sosok seorang Babinsa Kota Gampang dari daerah Penajam Pasir Utara, yaitu dan Kodim 0913 ya Pak ya, PPU. Luar biasa sekali, memiliki lahan yang luar biasa. Ibaratnya ini sudah menyiapkan masa tua mungkin ya Mbak ya. Masa tua aja udah tenang ya Mel. Iya. Paling tidak waktu pensiun sudah memiliki kebun hortikultura ya yang tentunya sangat menjanjikan ya Iya, Mel ya. untuk persiapan passion yang luar biasa, Siap, Bapak hebat betul. betul sekali. Saya mau mencontoh Pak Babin pokoknya Mbak. Teman-teman terima kasih sudah menonton tayangan ini, menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semua menjadi semakin terinspirasi, hati kita semakin tergugah untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di
sekitaran kita tentunya untuk mendukung program pemerintah ketahanan pangan pastinya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam sehat dari kami, tim dari Pak Babinsa.